panglima tentara yang bersama-sama dengan dia. Jelajahilah segenap bumi Israel dari Dan sampai Betseba. Ada karena pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada apa yang sekarang. Dan semoga mata Tuanku Raja sendiri melihat. Tetapi mengapa Tuanku Raja menghendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah Raja Daud untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Arur dan dari kota terletak di tengah-tengah lembah di Aragat dan Yazer. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan dari Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan. Dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Irus. Dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Betseba. Setelah mereka menjelajahi seluruh negeri itu. Sampailah mereka ke Yerusalem. Setelah lewat 9 bulan 20 hari. Ya, jadi hampir 10 bulan untuk sensus. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 500.000. Sekali lagi kita ulangi, orang Israel ada berapa? 800.000 orang yang bisa memegang perang, ya, bisa berperang. Dan Yehuda 50.000. Nah, setelah hasil itu disampaikan ayat 10, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud, katanya, pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepada Daud dan dengan berkata kepada Daud, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan namanya dari hadapan musuhmu? Sedang mereka itu mengejar engkau. Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel pada hari, pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu. Dari Dan sampai Betseba berapa orang? 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu Tuhan berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu. Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat penggidikan Arauna, orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu. Demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, biar Tuhan pimpin kami. Di dalam conference ini, kami boleh melihat cara kerja daripada kerajaan Allah. Di mana kami boleh memahami isi hati Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan tetapkan di surga, terjadilah dalam pemberitaan ini. Apa yang Tuhan telah tetapkan, putuskan dalam keilahian. Biarkanlah dalam pemberitaan firman Tuhan ini sungguh dinyatakan. Kami hamba-hamba-Mu siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Amin. Mari kita lihat slide yang saya siapkan. Kita baca temanya bersama-sama. 1, 2, 3. Kesombongan rohani. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dosa yang pertama terjadi di bumi apa di surga? Yes. Dosa pertama terjadi bukan di Taman Eden. Tetapi mulai ketika Lucifer
ingin naik ke tahta Allah. Dan dalam kesombongan. Emang lu aja yang bisa mimpin, gue juga bisa mimpin. Kan begitu. Saudara, kesombongan ini sampai pada kisah yang kita melihat kehidupan Daud yang begitu diberkati Tuhan. Kurang apa sih Daud? Bisa mengalahkan Goliat? Namanya termasyur. Semua orang bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berapa? Meraksa-laksa. Dikejar oleh satu negara, siapa yang bisa menghindar kalau satu negara kejar? Daud bisa terhindar. Namanya dijelekkan, dibusukkan, tapi Tuhan tingkatkan namanya dan muliakan dia. Dengan perang demi perang yang dimenangkan oleh dia. Kurang apa Lucifer menjadi malaikat Tuhan? Bagian dia pujian dan penyembahan, betul? Kurang apa? Hawa dan Adam. Karena pasti di sana kalau ada jengkol dan pete, pasti juga ada pohon jengkol dan pete di sana. Lengkap semua kan? Semua ada. Semua lengkap. Tapi kesombongan itu telah menjatuhkan mereka. Saudara, pencobaan di Taman Eden. Dengan pola yang sama iblis pakai pola itu masukkan ke dalam pencobaan kepada Yesus, anak Allah. So ingat, di dalam firman Tuhan dikatakan, manusia dicobai oleh 3 hal. Yaitu apa? 3 keinginan. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Hawa melihat, buah itu enak, manis, bagus, menarik mata. Keinginan mata. Dan dia melihat, waduh rasanya sedap untuk dimakan. Keinginan daging. Padahal belum pernah makan buah itu. Tapi pokoknya rasanya sedap, ingin aja. Lalu apa? Iblis berkata, kamu akan tahu seperti apa yang Tuhan tahu. Tuhan tuh gak mau kamu tahu apa yang Tuhan tahu. Cuma Tuhan, dan aku tahu itu yang Tuhan tahu. Sayang, Hawa tidak bertanya, kok kamu bisa tahu saya gak tahu? Lalu iblis berkata, kamu bisa sama seperti Allah kalau kamu makan buah ini. Itu pencobaan apa? Keangkuhan hidup. Lalu ketika Hawa dikalahkan, iblis memakai pola ini. Dan kepada Yesus ditawarkan, kamu kan puasa 40 hari, pasti lapar kan? Ubah batu menjadi roti. Keinginan apa? Daging. Iya kan? Lalu nggak mempan, Yesus dibawa ke bumbungan Bait Allah, ke atas bukit. Dilihat seluruh kerajaan diperlihatkan. Aku kasihkan kepada engkau. Kalau engkau sujud menyembah. Keinginan apa? Mata. Lalu dibawa ke bumbungan Bait Allah. Lompatkan dirimu jatuh ke bawah. Bukankah malaikat akan menatang engkau? Saudara, Yerusalem waktu itu Bait Allah cuma tengah di pusat kota. Satu Bait Allah di sana. Di tengah-tengah kota kalau Yesus menjatuhkan diri dan ditatang malaikat, semua orang akan bertepuk tangan. Cobaan apa? Keinginan daging. Keinginan kesombongan diri. Saudara, kesombongan inilah yang hari ini kita bersama-sama melihat. Mengapa begitu banyak misi tidak bisa berkolaborasi? Mengapa begitu banyak pelayanan yang mengatasnamakan Tuhan? Tetapi mendudukkan diri di atas pelayanan yang lain. Berkata, itu kecil, kita gak bisa kerjasama. Oh kita mah beda. So mengapa kalau bicara kerajaan Allah, yang seharusnya Yesus berkata, Bapa jadikanlah mereka satu, seperti aku dan engkau adalah satu. Itu doa Yesus untuk setiap kita. Setiap doa yang kita minta kepada Tuhan. Tuhan jawab doaku. Tapi apa yang kita lakukan ketika Yesus berdoa demikian? Jadikanlah mereka satu. Siapkah kita menjawab? Berapa banyak gereja bendera, sinode, pelayanan, yayasan. Dan berkata, oh kita beda. Kita beda pelayanan. Saudara, saya mau berkata, tidak ada perbedaan di dalam melayani Tuhan. Ketika kita dibawa kerajaan Allah, semua kita sama, dipakai dengan cara Tuhan. Bagi bagian masing-masing. Amin. Mari kita lihat tentang kesombongan rohani ini. Saudaraku yang terkasih, next slide, tolong. Oke. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saya melihat dalam 2 Samuel pasal 24. Ya, bagaimana Tuhan mengizinkan ujian untuk mengungkapkan isi hati. Apa yang dimaksud di sini? Saudara, Tuhan memberikan kepada Daud, membiarkan hati Daud tergerak untuk melakukan sensus. So jelas itu bukan kehendak Tuhan. Melainkan ujian bagi hati seorang pemimpin. Saudara, sensus yang Daud lakukan ini berbeda dengan yang sekarang. Boleh sensus nggak? Sekarang negara sensus iya. Tapi yang melatar belakangi ini adalah motivasi. So saya mau katakan, perbuatan bisa keliru. Ucapan bisa salah. Tapi motivasi jangan sampai salah.
Saudara, bisakah kita melihat saudara di Taman Eden, bukankah Hawa curiga motivasi Tuhan? Iblis bilang apa? Tuhan, kamu tahu nggak kenapa Tuhan tidak kasih kamu makan buah ini? Nah itu apa? Motivasi mau digoyangkan. Dijelaskan motivasi Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kamu tahu apa yang Tuhan tahu. Sebenarnya Hawa bisa bertanya, dari mana kamu tahu apa yang Tuhan tahu sehingga Tuhan tidak mau saya tahu, cuma kamu yang tahu. Coba ulangi kalimat ini, 1, 2, 3. Gini. Iblis kok bisa tahu? Saudara, iblis bilang, enggak, Tuhan gak mau kamu tahu. Nah, masalahnya Hawa curiga motivasi Tuhan. Saya mau beritahu kita, di dalam pelayanan, yang paling sulit seringkali dihadapi adalah ketika sesama pelayan Tuhan saling curiga akan motivasi yang ada. Misi pelayanan kami pernah alamin. Ada istri saya di tempat ini. Saudara, istri saya pernah dipanggil, dimaki-maki, dimarahin karena membantu satu desa mengirim kursi dari Informa yang disumbang oleh seseorang anak Tuhan di Jakarta. Dikirimkan kursi ke dusun tersebut untuk buka bimbel dan kami gaji 2 guru. Kami ambil dari Jakarta, kami kirim ke sana mahasiswa teologi dan kami bayar. Supaya anak-anak di desa sana belajar bimbel. Tapi istri saya dipanggil. Kenapa kamu masuk ke desa ini? Kenapa kamu lakukan sana? Itu desa itu seolah-olah punya dia. Kamu mau saingan ya? Loh kita bingung kok saingan. Kamu gak boleh masuk. Loh kok dilarang masuk? Mau penginjilan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Inilah yang terjadi. Saudara, motivasi di dalam hati. Paling sulit pelayanan. Saudara, saya mau berkata. Perkataan kita, ucapan bisa salah. Betul gak? Bisa. Kita gak sempurna kok. Kemarin kita dengar pengkhotbah berkata. Gaya orang Batak dan orang Jawa beda. Betul? Mana mata kau? Kau gak lihat gak? Suara kenceng, tapi biasa. Memang begitu mereka, kan begitu. Saudara, sikap bisa salah. Tapi ingat, motivasi dalam hati. Jangan sampai salah. Amin. Ya, nah kita lihat ini. Tuhan ya menyatakan bagaimana di dalam catatan ini. 2 Samuel pasal 24. Saudara, tidak semua yang tampaknya strategis berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kita sering tergoda untuk mengandalkan angka dan logika manusia. Perhatikan ini. Ya, Daud merasa saya perlu menghitung tentara. Baik di kerajaan selatan, kerajaan utara itu belum terpecah. Pada masa Salomo kan terpecah ya. Saudara, ketika dihitung, Daud merasa itu sesuatu yang nampaknya strategis. Saya harus tahu dong. Saya raja, masa saya gak boleh tahu tentang berapa jumlah tentara saya? Tapi ingat, tidak semua yang tampaknya strategis berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Hati-hati. Saudara, seringkali baik Daud maupun kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan dan para leader tergoda mengandalkan angka dan logika sebagai manusia. Saudara, terkadang Tuhan mengizinkan kita gagal supaya kita sadar siapa yang sebenarnya menopang kemenangan kita. Amin. Saudara, ketika saya mempelajari pasal 24 ini antara sinergi kingdom ini, bagaimana kita bisa dalam konferensi ini bersinergi dan khusus bicara tentang misi. Saudara, saya berdoa, saya melihat jujur para pemimpin harus berani duduk bersama-sama. Kita mengkoreksi diri di hadapan Tuhan. Saudara, Daud merasa saya raja. Panglima Yoab berkata, Tuanku. Boleh next slide. Untuk apa Tuanku menghitung? Saudara baca di ayat 3. Yoab, panglima tentara, memperingatkan Daud. Apa sih kurangnya? Tuhan kurang apa? So perhatikan. Perang pertama Israel ketika keluar dari Mesir, itu perang melawan Amalek. Dan waktu perang melawan Amalek, bangsa Israel sudah 400 tahun lebih hidup di dalam keadaan sebagai petani, peternak dan bukan orang perang. Tidak. Mereka bukan dengan 400 tahun lebih hidup di Mesir, mereka enggak ada yang namanya maju di medan perang. Enggak. Tapi ketika mereka keluar dari Mesir, mereka menghadapi perang pertama. Perang pertama, tidak ada strategi di dunia yang seperti dicatat Alkitab. Mana ada Musa di atas bukit mengangkat tangan, kalau tangannya turun Israel menang, Amalek menang, kalau tangannya naik Israel menang.
Saudara, Musa tidak mengumpulkan panglima tentara berkata hitunglah berapa jumlah. Yosua bawa, latih mereka berperang, asap pedangnya, siapkan panahnya. Enggak. Tapi apa yang terjadi? Musa hanya berkata, Yosua, aku ke atas bukit. Aku mengangkat tangan. Yosua gak bilang enak aja, mentang-mentang pemimpin. Kita yang disuruh maju, lu naik ke atas. Enggak ada tuh begitu. Saudara, indah sekali kolaborasi sinerginya antara Musa, Hur, Harun, dan juga Yosua. Amin. Ketika tangan Musa penat, Hur dan Harun tugasnya menopang, bukan menggantikan pemimpin. Kamu capek ya? Musa silakan duduk minggir, saya angkat tangan. Enggak bisa. Otoritas ilahi yang Tuhan beri adalah Musa. Amin. Tugasnya menopang, bukan menggantikan. Nah persoalannya di tempat ini 2 Samuel pasal 24. Daud bukan hanya sebagai pemimpin. Dia mulai mendudukkan dirinya. Apa sih yang saya gak bisa? Hitung rakyat. So kalau Tuhan mau bicara, Daud, emang dulu pakai tenaga kamu kalahkan Goliat? Saudara, apakah Daud ketika mengalahkan Goliat pakai kemampuan, strategi, logika, dan sensus yang ada? No. Tuhan yang memberi kemenangan. Saudara, Yoab memperingatkan. Bagi saya Yoab adalah sebuah suara yang disebut suara hikmat yang diabaikan oleh Daud. Hati-hati di dalam pelayanan, dalam misi, dan dalam banyak hal. Kadang Tuhan sering menaruhkan suara-suara hikmat itu sekitar kita. Persoalannya adalah siapkah kita merendahkan hati, mendengar hikmat Tuhan. Kadang dari bawahan kita. Oh saya raja, gak bisa hitung. Saudara, ayat 4. Daud tetap bersikap keras, kekerasan hati Daud mengalahkan nasihat bijak. Dan ini menjadi awal kejatuhan. Daud berkata tetap kamu harus hitung semua. Dan ingat di ayat 15. Apa? Pemimpin yang keras kepala dan enggan mendengar nasihat. Akhirnya menjerumuskan banyak orang. Ingat ketika kita menjadi pemimpin jatuh. Bukannya kita jatuh. Banyak yang kena dampaknya. Betul? Ini terjadi. Saudara, saya bacakan ayat 15. Apa dampak yang dari Daud? Ya, ini handphone saya agak kesulitan nih. Baik, sebentar ya. Mari kita lihat. Di sini dikatakan ayat 15. Dampaknya apa kejatuhannya? Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu. Dari Dan sampai Betseba. 70.000 orang. Hampir 10% dari yang Daud hitung. Soalnya karena itu bagi saya kebesaran seorang pemimpin. Bukan di jumlah pengikutnya. Tapi di kerendahan hatinya untuk mendengar. Yuk sama-sama bacakan kalimat ini. 1, 2, 3. Kebesaran seorang pemimpin bukan di jumlah pengikutnya. Tapi wow kami sudah bermisi. Saya sudah catat. Sudah 345 kota saya kunjungi. Wow sudah KKR 1,2 juta orang mendengar khotbah. Sudah 400 orang bertobat. Oh gereja kami jumlah 1 kali kebaktian 2.000 orang. Oh kami sudah melakukan itu. Bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan ingat. Kebesaran seorang pemimpin bukan di jumlah pengikutnya. Tetapi di kerendahan hati kita. Benar-benar mau tetap mendengar suara Tuhan. Dan mau dipimpin Tuhan. Amin. Kalau mau bicara pengikut. Filipus sedang berkhotbah dan terjadi kebaktian kebal rohani. Dari pusat kota. Tuhan tibakan dia berjumpa dengan seorang sida-sida yang naik kereta. Dan Tuhan bilang injili dia. Itu bukan bicara jumlah. Itu bicara kerendahan hati mau mendengar suara Tuhan. Amin. So kalau bicara jumlah. Wow. Iblis berkata. Aku bisa kasih lebih. Tapi Tuhan berkata. Bukan itu yang aku minta. Tapi ketaatan di hadapan Tuhan. So aku yang terkasih dalam Tuhan. Kita lihat selanjutnya setelah Daud dalam kondisi yang demikian. Lalu hasil sensus keluar. Ya, hasil sensus keluar. Dan apa yang terjadi? Oh angkanya mengesankan. Ayat 9. Saya simpulkan di sana sensusnya itu 800 pria. Dari Israel. 500 pria dari Yehuda. Wow. 1,3 juta yang bisa memegang pedang.
dan bisa berperang. Tapi jangan lupa, ketika angka yang mengesankan ini keluar, di situ ada sesuatu yang tersembunyi, yaitu ambisi. Misi tanpa melibatkan Tuhan. Misi yang tidak mendengar hati Tuhan akan menjadi ambisi. Saya ulangi, sebuah misi yang tanpa doa, sebuah misi yang tanpa mencari kehendak Tuhan, itu akan hanya menjadi sebuah ambisi. Saudara, di balik sensus yang Daud mau lakukan itu, kita mau menyelamatkan bangsa, kita ada strategi. Kita harus tahu dong jumlah tentara kita. Kita ada berapa, kita harus ada persiapan sehingga produksi pedangnya cukup untuk yang bisa menyandang pedang. Kita harus menyiapkan pasukan 1,3 juta ini. Apapun alasannya, manusia nggak tahu yang sebenarnya, tapi Tuhan tahu. Kita mau bermisi ke sini, kita bikin proposal ini, kita mau lakukan ini, kita mau bikin acara ini. Silakan buat. Manusia nggak tahu maksudnya. Tapi hati-hati. Tuhan tahu isi hati kita. Amin. Tuhan tahu. Di balik sensus ada keinginan diam-diam untuk berbangga atas kekuatan sendiri, bukan pada Tuhan. Wow. Daud masuk dalam satu kejatuhan. Kesombongan yang hari ini kita diperingatkan. Dalam setiap pelayanan. Iblis sering kali coba untuk mengangkat. Tapi ingat, kita tetap ada created, kita ciptaan. Dia sang pencipta. Tugas kita cuma satu, dengar-dengaran sama Tuhan. Amin. Ya. Saudara, apa yang terjadi? Peringatan bagi saya dan bagi kita semua. Waktu saya melihat bagaimana di balik sensus ada kebanggaan untuk membanggakan diri, bukan kekuatan. Saudara, lupakah Daud bahwa di hadapan Saul dia berkata, Saul bilang, aduh anak remaja, kamu mau apa? Saya mau lawan Goliat. Itu semua tentara Israel. Waktu Goliat keluar bersembunyi. Daud dia masih remaja. Biar aku lawan. Dia menghina Allah. Menghina umat Allah. Selalu lupakah Daud bahwa ketika dia berkata, engkau datang kepada aku dengan lembing dan tombak dan pedang. Tapi aku datang kepadamu dalam nama Tuhan. Bukankah itu yang diucapkan Daud ketika melawan Goliat? Betul? Dia mengandalkan Tuhan. Ada banyak pelayanan, ada banyak pekerjaan Tuhan yang dimulai dengan mengandalkan Tuhan. Tapi ketika Tuhan angkat ke atas, ya kita lupa bahwa kita sanggup dan kita mulai tidak melibatkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Daud mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan peringatan hari untuk saya dan untuk setiap kita di konferensi ini. Kita harus waspada terhadap ambisi tersembunyi dalam pelayanan. Termasuk dalam rumah tangga. Termasuk dalam karir. Hati-hati dengan ambisi yang tersembunyi itu. Amin. Hati-hati. Hati-hati. Saudara, bagi saya, mata manusia melihat angka sebagai kekuatan. Itu ya. Samuel pun ketika melihat siapa? Datang ke rumah Isai. Tuhan bilang, urapi anak Isai. Lewat. Ini Tuhan. Tuhan bilang, enggak. Apa yang dilihat manusia, bukan dilihat Tuhan. Manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Saudara, manusia melihat angka sebagai kekuatan. Tetapi ingat, mata Tuhan menilai hati. Amin. Yuk sama-sama bacakan kalimat ini. 1, 2, 3. Mata manusia melihat angka sebagai kekuatan. Tapi mata Tuhan menilai hati. Next slide. Tolong, ya terima kasih. Nah, penyesalan selalu datang terlambat Bapak Ibu. Kalau datang di awal, itu berarti pendaftaran. Betul ya? Itu pendaftaran. Nah, Daud ketika mengalami laporan itu, nah hatinya bergetar. Hatinya takut, berdebar-debar. Ayat 10 dikatakan, hati Daud berdebar-debar setelah menghitung rakyat. Dia sadar, dia telah berdosa. Tuhan kasih berapa lama waktunya? 9 bulan 20 hari. Sebenarnya bulan pertama dia bisa tarik balik Yoab. Nggak bisa. Aku peka akan suara Tuhan. Ini nggak benar. Yoab kamu balik nggak usah hitung. Bisa nggak? Tuhan tuh panjang sabar loh. Betul? Ya. Tuhan panjang sabar. Tapi Daud ketika diberikan laporan ayat 10. Baru dia sadar. Waduh. Lah, tapi yang luar biasa. Ini yang saya lihat pribadi Daud.
Dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dan bagi saya, pertobatan sejati dimulai dari kesadaran pribadi. Amin. Ya. Nggak ada pertobatan pribadi mengandalkan orang lain. Jangan pernah salahkan pasangan ketika jatuh. Ketika salah, jangan pernah salahkan orang lain. Ketika dalam kepemimpinan pelayanan, setiap kita ketika ada hal yang terjadi, kita sebagai pemimpin harus siap bertanggung jawab di dalamnya. Amin. Ya. Saudara, 3 pilihan. Nabi Gad berkata, melalui Nabi Gad Tuhan menawarkan 3 pilihan hukuman. Daud memilih apa? Jatuh ke tangan Tuhan. Ini pilihan yang menggambarkan siapa Daud. Saudara, Daud pernah jatuh ke tangan yang namanya manusia. Yaitu dikejar Saul. Juga dikejar anaknya Absalom. Betul? Gad berkata, Tuhan kasih kamu 3 pilihan. Pertama, yaitu apa? Kamu pilih hukumannya. Kamu jatuh ke tangan manusia. Kamu dikejar. Dan dikasihkan pilihan. Sebentar saya bacakan ya, ayat yang ke-13 ya. Kita lihat ya. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, diberitahukan kepadanya. Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan. Daud pernah alamin 3 tahun kelaparan di negerinya. Saudara, kapan? Waktu dia menyelesaikan masalah dengan Gibeon. Ingat ya, Saul tidak memenuhi janji dengan Gibeon. Kelaparan menimpa. Daud pernah mengalami di negeri Israel kelaparan. Jadi waktu diperhadapkan dengan kelaparan Daud mengerti. Tapi yang paling Daud mengerti adalah pribadi Tuhan. Karena kalau jatuh ke tangan Tuhan, kenapa? Bagi Daud, Tuhan penuh belas kasihan dan pengampunan. Manusia kalau kita jatuh makin menghakimi. Manusia waktu kita jatuh makin ya. Daud udah pernah ngalamin waktu dia lari dari Absalom. Simei ambil batu menghina Daud, melempar Daud. Itu manusia. Manusia kalau kita jatuh nggak ada yang ngulurin tangan memegang. Waktu kita sukses ulurin tangan, jabat ucapin selamat. Daud bilang saya memilih jatuh ke tangan Tuhan. Dan ketika Daud jatuh, ini yang saya belajar. Dia tidak sembunyi dan dia tidak melarikan diri. Dia sujud kepada Tuhan. Daud waktu Simei menghina dia. Abisai berkata, aku ambil pedang, aku bunuh dia. Dia menghina orang yang diurapi Tuhan. Alasannya bagus loh. Kan kamu ajarkan kita gak bunuh Saul. Karena Saul diurapi Tuhan. Nah kamu kan diurapi Tuhan, sekarang kamu dihina. Kita boleh bunuh. Dia bilang, Pak, enggak. Kalau Tuhan suruh dia, Tuhan yang berfirman, suruh dia kutukin saya. Kita mau bilang apa? Jadi lihat, dalam setiap perkara, Daud mengkaitkan dengan yang di atas. Dan bukan hanya dengan perkara yang di bawah, tapi yang di atas. Amin. Itu yang penting. So, tidak satu bagian hidup kita yang terlepas dari kendali tangan Tuhan. Saya percaya kalau hari ini sampai pecah dunia perang ketiga, Tuhan pun memegang kendali atas dunia ini. Amin. Ya. Tuhan pegang kendali. Nah kita lihat, next slide. Dan inilah yang Daud pilih. Daud tidak pilih 7 tahun kelaparan. Daud tidak pilih 3 bulan dikejar musuh. Tetapi Daud memilih satu hal yang saya lihat. Pilihan hukuman ini mencerminkan kerendahan hati Daud. Daud memilih jatuh ke tangan Tuhan. Kenapa? Ayat 14 berkata. Saya bacakan untuk kita. Lalu berkatalah Daud kepada Gad. Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab besar kasih sayang Tuhan. Amin. Saudara, kembali Daud disetel satu frekuensi dengan Tuhan. Yuk ingat Tuhan. Andalkan Tuhan. Dan di dalam kejatuhannya dia mulai kembali mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita gagal. Supaya kita belajar siapa pribadi Tuhan. Dan dalam kegagalan Daud tahu satu hal. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan penuh kasih setia. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ini pilihan Daud. So next slide. Dan saya melihat keputusan Daud yang luar biasa. So dia bertemu malaikat Tuhan. Yang mengacungkan tangannya. Dia melihat bagaimana kemusnahan terjadi. Dia berteriak di ayat 17. Sesungguhnya aku telah berdosa. Dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini. Apakah yang dilakukan mereka? So inilah pemimpin yang berani memikul beban bangsanya. Saudara, hukuman ketika datang saudara. 70.000 orang mati. Ini hampir 10% dari yang dihitung. Malaikat Tuhan mengulurkan tangan ke Yerusalem di ayat 15 dan ayat 17. Daud berkata, akulah yang berdosa, akulah yang bersalah. Ini pemimpin, leader. Saudara, di dalam conference ini, mungkin kita yang hadir adalah pemimpin di sekolah minggu, pemimpin di pujian, pemimpin di tim worship leader, apapun jabatan kita. Tapi ingat, pemimpin sejati mengambil tanggung jawab
Dan Daud mencontohkannya. Daud tidak menyalahkan orang lain atas kesalahannya. Bagi saya, pemimpin yang besar bukan yang tidak pernah salah. Tapi yang tahu bertobat dan memikul tanggung jawab. Amin. Yuk kita bacakan kalimat ini sama-sama. 1, 2, 3. Pemimpin yang besar bukan yang tidak pernah salah. Tapi yang tahu bertobat dan memikul tanggung jawab. Seorang pemimpin misi. Seorang pemimpin untuk sebuah acara KKR. Seorang pemimpin dalam apapun. Kita masih bisa salah. Tapi yang Tuhan minta adalah bukan melarikan diri tanggung jawab. Tapi datang sujud kepada Tuhan. Kita tahu untuk bertobat dan kita tahu memikul tanggung jawab. Itu yang terjadi pada Daud. Next slide. Di dalam 2 Samuel pasal 24 ini. Saya belajar melihat bagaimana refleksi teologisnya. Kita ambil refleksi teologisnya. Jadi gini. Ada 3 prinsip yang kita harus pegang. 3 K. K yang pertama, kedaulatan Allah. K yang 2, konsekuensi dosa. K yang ketiga, kasih Allah. Seorang anak yang mengambil motor orang tuanya sudah dilarang naik motor. Lalu terjadi tabrakan, patah kaki masuk rumah sakit. Orang tuanya pasti datang besuk dan urusin masalah rumah sakit. Tapi urusan kaki patah sakit tetap itu konsekuensinya. Betul? Ya. Saudara Daud, saudara tahu bagaimana konsekuensi dalam pelajaran ilahi ini. Ketika dia menghukum. Di situ saya melihat 3 hal. Kedaulatan. Tuhan mengizinkan ujian. Tetapi tidak membebaskan kita dari tanggung jawab atas pilihan kita. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan mengizinkan ujian. Tetapi tidak membebaskan kita dari tanggung jawab atas pilihan kita. Jadi sebagai pemimpin misi. Di dalam conference ini. Kita menyadari bahwa ada ujian. Dan pilihan itu. Kita harus bertanggung jawab atasnya. Yang kedua. Ada konsekuensi dosa. Dosa pribadi pemimpin dapat berdampak luas pada orang-orang yang dipimpin. Karena itu, para pemimpin senantiasa terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Download isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Di dalam doa saya senantiasa menaikkan doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami, saya melihat sesuatu yang begitu indah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Tuhan bicara, bahwa hari ini Tuhan peliharakan. Dan ampunilah kami yang kesalahan kami. Itu secara time frame-nya, ampunilah kami akan kesalahan kami, berarti masa lalu. Hari ini Tuhan pelihara, masa lalu pun Tuhan ampuni. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Itu bicara masa depan pun Tuhan lindungi. Betapa luar biasa doa Bapa kami. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Hari ini Tuhan peliharakan. Dosa yang di masa lalu Tuhan ampuni. Dan Tuhan jagai kita tidak masuk ke dalam pencobaan. Dan ingat satu kalimat, jadilah kehendak-Mu di bumi. Dan ketika saya berdoa Bapa kami, saya biasanya berhenti di kalimat ini. Saya berkata, jadilah kehendak-Mu di pernikahanku. Jadilah kehendak-Mu di rumah tanggaku. Jadilah kehendak-Mu di pelayananku. Jadilah kehendak-Mu di kesehatanku. Jadilah kehendak-Mu di dalam seluruh yang aku kerjakan. Seperti yang Tuhan putuskan, tetapkan di dalam keilahian. Amin. Itu yang penting. Saudara, kekristenan tidak pernah mengajarkan tentang antroposentris. So kekristenan mengajarkan teosentris. Kekristenan tidak mengajarkan apa yang aku suka, Tuhan harus suka. Apa yang aku mau, Tuhan harus mau. Enggak. Kekristenan mengajarkan apa yang aku gak suka, kalau Tuhan suka, aku suka. Apa yang aku mau, tapi karena Tuhan tidak kehendaki, aku gugurkan yang aku mau, aku ikut yang Tuhan kehendaki. Dan itu yang Yesus lakukan di Taman Getsemani. Betul? Saudara, kasih Allah. Yang ketiga, bagaimana bahkan dalam penghakiman, Daud mulai menyadari pribadi Tuhan. Kasih Allah tetap nyata. Ini yang luar biasa. Secara teologis saya melihat 3 dasar ini yang kita harus pegang. Next slide, yang terakhir kita boleh lihat. Saudara, apa aplikasinya untuk kisah dalam sinergi, Kingdom Synergy Conference ini? Saudara, mari kita bersama-sama merefleksikan. Dari seorang pemimpin selevel Daud, itu pun bisa jatuh. Soalnya gak ada manusia yang bisa kebal terhadap dosa. Kita senantiasa perlu tuntunan Tuhan, amin. Karena itu bagi saya konferensi ini bukan tontonan. Konferensi ini adalah tuntunan Tuhan, amin. Jadikan konferensi ini bukan tontonan. Jadikan konferensi ini sebagai tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk misi gereja saya, apa yang Tuhan mau untuk pelayanan saya, apa yang Tuhan mau untuk ke depan yang harus saya kerjakan. Saudara, 4 hal
Mari kita evaluasi diri. Apakah kita mulai lebih mengandalkan kekuatan sendiri daripada Tuhan? Dan yang tahu motivasi itu, kita yang harus memeriksa. Setiap keputusan kita, periksa motivasi dalam mengambil keputusan. Amin. Ini yang penting. Yang kedua, terima koreksi. Saudara, rendahkan hati untuk menerima teguran dari orang-orang bijak di sekitar kita. Karena itu jangan tempatkan diri di sekitar orang-orang yang gak takut Tuhan. Karena pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang ketiga, kalau itu salah, ditegur, segera bertobat. Jangan tunda pertobatan. Karena penundaan dapat memperluas dampak luka bagi diri dan bagi orang lain. Saudara, dan yang terakhir, pemulihan. Pemimpin yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan dipakai Tuhan untuk pemulihan yang besar. Boleh kita baca kalimat terakhir ini? 1, 2, 3. Pemimpin yang merendah di hadapan Tuhan akan dipakai Tuhan untuk pemulihan besar. Petrus berkata, sekalipun mereka semua meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aduh, gaya sekali. Saudara, Petrus ini harusnya dia nggak usah, kalau dia mau ikut Tuhan sungguh-sungguh ikut aja, nggak usah merendahkan yang lain. Mereka meninggalkan pun aku nggak meninggalkan. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya ketika Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus. Petrus pernah gagal. Tapi ingat, ketika dia mau dipulihkan oleh Tuhan, saya percaya pemimpin yang merendahkan hati di hadapan Tuhan akan dipakai Tuhan untuk pemulihan yang besar. Petrus dipakai di hari Pentakosta. Pemulihan pada dirinya berdampak bagi banyak orang lain. Sehari ini kita mungkin pernah dalam perjalanan misi. Dalam banyak hal kita nggak sempurna. Kita bukan manusia sempurna. Tapi setiap manusia yang sungguh-sungguh punya hati kembali kepada Tuhan. Sebagai leader, sebagai pemimpin. Tuhan sanggup memulihkan masa lalu kita. Dan memakai kita lebih dahsyat lagi. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya ngajak kita berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Boleh minta pemusik? Mengiringi kita sebentar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dalam conference hari ini, Harvest Time. Kita meminta biarlah kairos Tuhan yang dinyatakan. Kita adalah bagian daripada harvest time ini. Saudara datang karena saudara rindu menjadi bagian dari penuai itu. Tapi Tuhan mengingatkan kita bersama-sama. Termasuk mengingatkan saya. Hati-hati dengan kesombongan rohani. Tuaian bukan milik kita. Kita cuma petugas untuk menuai. Tuaian itu milik Tuhan. Amin. Enggak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Enggak bisa sombong. Saudara, anugerah Tuhan berlimpah hari demi hari begitu besar. Saya mengajak kita menaikkan pujian ini bersama. Kuada sebagaimana kuada. Sama-sama di hadapan Tuhan. Bawa hati yang sungguh-sungguh hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Kita minta Tuhan, ujilah hati ini. Selidikilah hati aku di hadapan-Mu ya Tuhan. Saudara, Tuhan bisa mengizinkan ujian untuk mengungkapkan isi hati kita. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Tuhan bahkan mengizinkan kita di dalam kegagalan untuk sadar siapa yang kita andalkan. Ketika kita gagal dalam bisnis, kita ada masalah ketika sedang dalam karir, dalam pergumulan. Bukan Tuhan tidak tahu. Tapi disitulah kita mau mengatakan, Tuhan, saya tahu ini sedang menimpa. Tetapi saya tetap berpegang pada Tuhan. Itu yang Tuhan rindu. Saudara, siapkah kita berkata kepada Tuhan siang ini, Tuhan, kalau selama ini aku menjadi leader, aku menjadi pemimpin di sekolah minggu, di dalam pemuda remaja, di gereja sebagai gembala. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan bahwa kebesaran seorang pemimpin bukan di jumlah pengikutnya. Kalau selama ini aku mengandalkan jumlah pengikut yang ada. Hari ini aku mau mengandalkan satu hal. Yaitu hati yang dengar-dengaran dengan Tuhan. Kalau engkau berkata demikian. Boleh kan angkat tangan kananmu, kita naikkan ref pujian ini bersama. Turunkan 1-2 oktav. Besar anugerahmu. Besar anugerahmu. Tuhan ampuni kami Tuhan. Terlalu baik kasih setiamu, kebesaran cintamu selama ini Tuhan. Hari
semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi kita akui di hadapan Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya apapun yang kami kerjakan, kami peka akan suara Tuhan. Tuhan, kami sadar dalam keberdosaan, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, begitu banyak godaan ujian yang terjadi. Kami hanya terlindungi kalau kami datang berlindung di bawah kepak sayap Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, Engkau yang mengajarkan apa yang terjadi dalam kepemimpinan Daud pada saat sensus. Tuhan telah menyatakan melalui sensus itu keangkuhan Daud terbongkar. Tuhan, ampuni kami yang selama ini dalam pelayanan mengandalkan angka-angka yang mengesankan. Dalam nama Yesus kami mohon pengampunan Tuhan. Kalau dalam pelayanan kami ada ambisi yang tersembunyi di baliknya, ada motivasi yang tidak sesuai dengan kerajaan sorga, ampuni kami hari ini. Kami tahu Tuhan, sinergi kami bukan hanya dengan sesama lembaga pelayanan misi, bukan hanya dengan sesama gereja hamba Tuhan. Sinergi yang paling pertama dimulai dengan kami dengan Tuhan, satu hati. Ketika kami melekat dengan Tuhan, ketika kami terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, sefrekuensi dengan Tuhan, barulah kami tahu dengan kekuatan dari Tuhan itu kami bisa bersinergi dengan yang lain. Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang menilai hati, bukan angka. Dan hari ini kami mohon Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami berjalan, kami jauh daripada pimpinan Tuhan. Pagi ini kami mengakui, siang ini kami mengakui, Tuhanlah yang berdaulat atas pelayanan kami. Tuhan, hari ini kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menerima dengan tangan terbuka setiap yang datang dan meminta pertolongan Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu atas yayasan kami. Kami mohon berkat-Mu turun atas misi yang kami kerjakan. Kami mohon pertolongan-Mu untuk gereja yang kami gembalakan. Kami bahkan berdoa saat ini bersatu hati. Tuhan, pakai setiap pembicara sesi-sesi selanjutnya. Tuhan, berkati conference ini. Kami letakkan conference ini dalam pertolongan Tuhan. Bukan karena hebatnya panitia, bukan karena hebatnya pembicara, tetapi karena Tuhanlah yang sedang menghendaki untuk kami belajar mengenal isi hati Tuhan. Mari Tuhan lanjutkan lawatan-Mu, pakai setiap pembicara di mimbar ini. Berkati kami dengan suara dan pimpinan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Amin. Amin, amin. Silakan duduk.